infak niku meskipun sedikit sederhana lakukanlah, karena infak ini bisa menjauhkan dari azab neraka. Langsung nanti kula dengan boten nate infak nggih. Ora ketang 1000 ana wong njaluk-njaluk nggih, kula dengan ngaturi. Itu 1000 boten napa-napa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, sederek sedaya bil khusus keluarga dari Bapak Aris ingkang kula mulyakaken. Monggo sepindah kita sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Dene menapa dalu menika kula panjenengan tasih pinaringan sehat wal afiat, tasih dipun paringi tetepipun iman wal Islam. Sholawat salam tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluarga kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Menika bab enggal babul karomi wal judi wal infaki fi wujuhil khairi. Bab yang menerangkan tentang napa niki loman, dermawan nggih, loman dan infak yang dilakukan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Wa ma anfaqtum, dan tidaklah anfaqtum engkau berinfak min syai'in dari sesuatu, fahuwa yukhlifu, kecuali sesuatu itu akan mendapat ganti dari Allah. Wa qala ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan Allah berfirman pula, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa-apa yang engkau infakkan dari kebaikan, fali anfusikum, maka kebaikan itu menjadi milikmu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah engkau menginfakkan sesuatu kecuali untuk mencari ridha Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dan apa-apa yang engkau infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, ya, maka Allah akan memberikan balasan sempurna ilaikum kepadamu, wa antum la tudlamun, dan engkau semuanya tidak akan diperlakukan secara aniaya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pula, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim, dan apa-apa yang kau infakkan dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan kebaikan itu, terhadap kebaikan itu, alimun, maha mengetahui. Ini beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi bagi kita semuanya untuk membelanjakan harta kita ke jalan Allah dengan ikhlas. Apapun yang kita belanjakan ke jalan Allah dengan ikhlas, maka Allah akan menggantinya,
yaitu yang pasti akan diganti dengan pahala besar di hari kiamat. Apakah di dunia harta yang dibelanjakan ke jalan Allah pun akan diganti? Kalau kita ikhlas dalam berinfak, Allah pasti akan menggantinya. Jadi balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat, ya. Tapi dengan syarat apa yang kita lakukan untuk membelanjakan harta ini benar-benar liwajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah, libtigha'i wajhillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu pasti Allah akan membalas, dan tidak mungkin Allah tidak akan mencatat balasannya, dan tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakannya. Ini sudah menjadi janji Allah, ya, bahwasanya apa yang kita infakkan itu akan kembali kepada diri kita, akan bermanfaat untuk diri kita. Kula panjenengan kados dene napa menawi lomba ngoten wonten poin ingkang kula panjenengan dapati untuk meraih suatu nilai. Napa mawon ingkang kula panjenengan lampahi, termasuk juga infak sedekah niku wonten nilainipun, ada poinnya, ya. Ada indeks yang dibalaskan, dan itu dikumpulkan. Nopo sing kula panjenengan lampahi itu milik kita, balasannya itu. Poin-poin itu kita kumpulkan, ya, yang akan nantinya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane nek kula jenengan menginfakkan sebagian harta kita, jangan merasa eman, karena hakikatnya harta yang kita belanjakan itu adalah poin yang telah kita kumpulkan. Terus nek kula jenengan kok jarang-jarang untuk menginfakkan harta ke jalan Allah, maka poin nilai itu pun jarang-jarang kita dapatkan. Lah teng donya niki kula panjenengan dikengken napa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau orang lain bisa berinfak secara rutin, kenapa kita tidak? Ya. Kalau orang lain infaknya sejumlah harta yang banyak, kenapa kita tidak? Ini harus dijadikan sebagai motivasi diri kita untuk meningkatkan, ya, infak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kehidupan ini seperti itu, semuanya dinilai, yang kecil sekalipun dari yang kita infakkan akan diperhitungkan, punya indeks, punya nilai, dan itu nanti akan dihitung secara total. Selama kula jenengan hidup ini, apakah sudah mendapatkan poin-poin yang lebih banyak dibandingkan yang buruk? Lah nek sing sae niki langkung kathah, langkung abot, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, orang itu dalam keridhaan Allah, di dalam surga. Nek kula jenengan ngumpul ke poin-poin, ternyata poin kebaikan kita ini sedikit, yang buruk indeksnya lebih banyak, nilainya lebih tinggi, maka fa ummuhu hawiyah, orang itu akan masuk dulu ke dalam neraka hawiyah. Hal iki mula monggo kula panjenengan dadosake gesang menika minangka lomba, ya. Kalau kita melihat ada lomba napa Pak, mobil formula ngeten nika, persiapan lama, biayanya besar, latihannya bertahun-tahun, seleksinya ketat, dia ingin meraih juara, mendapat poin yang besar, itu dengan perjuangan yang luar biasa, okay? Tidak setiap orang bisa lolos seleksi untuk formula niku. Ya, kula jenengan ini juga sedang berkompetisi, sedang berlomba untuk memperbanyak nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan untuk kita kumpulkan. Lah besok kula panjenengan dipun hisab, dihitung sejauh mana kebaikan yang kita kumpulkan ini dapat diperhitungkan Allah untuk layak masuk surga. Lah niku wonten hitungane kados niku. Mula niki
Monggo kula panjenengan ya terinspirasi untuk berinfak dari sebagian harta yang kita punya. Nek duwene kathah nggih sing kathah. Nek duwene kok sekedhik, dari sedikit pun tidak masalah. Karena nilai infak itu berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Nabi Musa niku nate dipun tangkleti Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, mana ibadahmu yang untukku? Nabi Musa kaget. Selama ini kami beribadah semuanya untukmu, wahai Allah. Ya. Tapi Allah menjelaskan, engkau sholat itu bukan untukku tapi untukmu. Karena setelah kamu sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu. Kemudian disampaikan puasa, itu juga untukmu bukan untukku. Karena engkau telah berhasil puasa dengan mengendalikan hawa nafsu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Ibadah sing kangge panjenengan iku Gusti. Kalau ada orang kesulitan lalu engkau membantunya, maka disitulah amal ibadahmu sebagai hadiah untukku. Terus niku infak, sedekah niki punya indeks khusus, nilainya sangat besar. Amal ibadah sosial seperti ini. Lah mula sampun kesupen kula panjenengan tetap menginfakkan harta kita ke jalan Allah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ngoten nggih. Niki ingkang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, salajengipun beberapa hadis menguatkan tentang ayat-ayat tersebut. Nomor setunggal, ini hadisnya mungkin 3 nopo sekawan mawon nggih. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada, ya, ora ono barang sing diireni, tidak boleh kita iri, illa fisnata ini, kecuali dalam 2 hal. Napa kali hal niki? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Nomor 1, seseorang yang diberikan oleh Allah harta, ya, dan dia gunakan, dia habiskan hartanya itu fil haqqi, di dalam kebenaran. Terus kula jenengan nek tergolong niki tiyang sing diparingi harta kekayaan dengan jumlah yang banyak dan dia gunakan harta itu untuk ya hal-hal yang baik, maka seperti ini kula jenengan perlu iri, ya. Kata-kata tiyang boten ngoten. Uang itu kalau sudah didapat, ya, untuk diinfakkan itu akan berpikir berkali-kali. Kalau uang 10.000 diinfakkan 1.000 mungkin tidak terasa, ya, hanya 1.000 rupiah. Tapi kalau jumlahnya ya 10 miliar, ya, harus diinfakkan 1 miliar. Oh, nembe niki dihitung-hitung kok akeh men jumlahe. Ngeten iki nggih, padahal harta yang diinfakkan ke jalan Allah itu tidak lain akan kembali kepada dirinya. Besok di akhirat Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Gambarannya paling boten setunggal amal kesaenan itu sedoso minimal sampai 700 kali lipat. Paling boten sedoso niku. Infak 1.000 ya jadi 10.000 dan bisa menjadi 700 kali lipat. Ya, 700.000. Bisa menjadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan balasannya sesuai dengan yang dikehendaki, tak terbatas. Nah, ini mula monggo kula panjenengan ya untuk bisa menginfakkan harta kita ke jalan Allah untuk kebaikan tentunya. Nomor kalih warajulun atahullahu hikmatan, dan seseorang atahullahu yang telah diberikan oleh Allah hikmatan, ilmu yang manfaat, ilmu hikmah, fahuwa yaqdi biha, maka orang itu mengamalkan ilmunya itu,
ya, menghukumi dengan ilmunya itu, wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu. Lan iki nek wonten tiyang sing nggadahi dua hal ini, siji sugih tur loman, siji sugih tur dermawan, kula dengan boleh iri kepada orang ini. Iri itu kan tidak boleh sebetulnya, sifat buruk. Tapi hal ini dibolehkan. Yang kedua, orang yang diberi ilmu menjadi orang alim, ilmunya banyak manfaatnya, dia ajarkan kepada orang lain, dia amalkan ilmu itu, niki kula jenengan saged iri. Kok ana wong sing kaya ngono? Nggih, niki perlu iri. Maksudnya kula jenengan sak saged-sagede nggadahi ya sifat kalih niku wau, sugih ya loman, terus pinter nggih, ya gelem ngajarke ilmune, manfaatke ilmu ingkang dipun gadahi. Lan iki nggih ya. Wa maknahu, dan maknanya yang bagi ala yu'bata ahadun ila ala ihdaha tainil khoslataini. Ya. Maknanya hadis itu tadi supados kula panjenengan merasa cemburu, iri ya kepada salah satu orang yang disebutkan tadi. Kudu duwe rasa iri. Ana wong sugih kok loman ya kula jenengan iri, kudu duwe sifat kados ngoten. Ana wong alim kok nggih manfaate ilmune ya, tidak menyembunyikan ilmunya ya. Kemudian dia juga mengajarkan ilmunya itu, maka kula panjenengan harus punya rasa iri seperti itu ya, punya rasa cemburu ya, untuk mengikuti jejak langkah kebaikannya. Boten iri terus artinya negatif ya, kemudian kita memfitnahnya, boten ngoten. Nomor kalih nggih, wa anhu, dari Ibnu Mas'ud juga qala dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi mimali. Siapa di antara kalian yang harta warisnya itu lebih dicintai daripada harta sendiri? Nah, ini pertanyaan dari Rasul. Di tengah-tengah sahabat Rasul menanya, ya, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta warisnya dibandingkan harta sendiri? Qalu, para sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma minna ahadun, tidak ada di antara kami seperti itu, illa maluhu ahabbu ilaihi, kecuali hartanya sendiri itulah yang dicintainya. Qala, Rasulullah dawuh, fa inna malahu ma qaddama, sesungguhnya harta yang dimiliki itu ma qaddama, harta yang telah dimanfaatkan, dibelanjakan. Wa mala warisihi, dan adapun harta yang waris itu ma'akhorohu, yaitu harta yang kemudian. Terus niki maksudnya ngeten nggih, harta sendiri itu menawi harta benda niku pun dibelanjake kangge kesaenan. Bapak Aris sedekah dengan berbagai macam jajanan, ini sudah menjadi hartanya sendiri. Soalnya kita menikmatinya, dia akan mendapatkan balasannya. Tapi nek sing dereng dibelanjake ning bank tasih wonten, tenggene tabungane griya wis kathah kandel. Nah niki itu harta waris. Sewaktu-waktu orang itu meninggal, harta itu tidak menjadi milik almarhum, tapi menjadi milik ahli waris. Lah niki bandingannya harta waris dengan harta sendiri, tentunya sangat dicintai harta sendiri yang akan didapatkan pahalanya, balasannya. Soalnya harta waris dereng tentu manfaati. Harta itu setelah ditinggal, maka anaknya merasa ini harta nemu, waris, tidak susah payah mendapatkannya, akhirnya dipakai judi online. Judi online kalah, alhamdulillah kalah lah nih. Niki mboten
manfaat. Ya wonten sebagian ingkang harta waris itu manfaat nggih wonten. Cuma kan tidak dijamin. Tapi nek hartane kula jenengan sing pun dibelanjake. Kalau ini wonten dari Gaza memberi kesempatan untuk infak, dibelikan wakaf untuk Al-Quran ya. Ini kalau dengan belanja itu menjadi harta mutlak milik kita. Soalnya sudah dibelanjakan dan pasti milik kita. Lah sing teng griya, tenggene tabungan niki dereng tentu niku harta waris, sewaktu-waktu bisa dimiliki oleh ahli waris. Ya, kula jenengan dikengken napa niki lebih mencintai harta kita sendiri dibandingkan harta waris. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, ittaqun naro, takutlah kamu kepada siksa neraka, walau bisyiki tamrotin, meskipun dengan berinfak napa niki bisyiki tamrotin ya, satu buah kurma ya. Terus kula jenengan infak niku meskipun sedikit sederhana lakukanlah, karena infak ini bisa menjauhkan dari azab neraka. So nganti kula jenengan boten nate infak nggih. Ora ketang 1000 ana wong njaluk-njaluk nggih, kula jenengan ngaturi. Itu 1000 boten napa-napa. Ya. Jangan sampai kita tidak pernah berinfak ke jalan Allah, meskipun hanya satu butir kurma, lakukan, itu akan meredam siksaan di neraka. Okay. Syukur nek saged kathah. Niki nek kula jenengan wekdal infak harta kita kepada jalan Allah, dipikirkanlah bahwa harta yang kita lepas itu adalah milik mutlak kita sendiri. Jadi nek ngoten insya Allah boten eman. Makanya orang berinfak disuruh yang baik, jangan yang buruk. Misalnya jeruk itu sing api-api, aja sing murah, pokoknya jeruk. Ya. Pokoknya jeruk wis dipak ora lah niki ampun ngoten. Ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berinfak barang yang masih kita cintai, bahkan dipilih yang bagus. Karena itu hakikatnya barang itu akan kembali kepada kita, dan tidak mungkin kita menginginkan barang-barang yang buruk. Makanan kita pilih yang baik untuk diri kita, pakaian pun demikian. Mula kula panjenengan menawi infak, baik itu harta benda, uang ataupun makanan atau yang lain, pilihlah yang terbaik untuk kita infakkan ke jalan Allah. Dan itu akan kembali kepada kita menjadi amal yang terbaik yang akan kita dapatkan pahalanya. Pun iki hadise 3 mawon nggih. Kersane mengke wonten tanya jawab sehingga bisa melengkapi keterangan ini. Jadi intinya kita semuanya sangat diharapkan untuk memiliki sifat dermawan, peduli kepada orang lain, menginfakkan harta kita ke jalan Allah, dan Allah akan menggantinya dengan pahala di akhirat. Allah akan memberkahi harta yang kita punya, serta kalau kita ikhlas di dalam menginfakkan harta kita ke jalan Allah, pasti Allah tidak akan berbuat zalim kepada kita. Pasti pahalanya akan disempurnakan. Ngoten nggih. Monggo selajengipun sesi terakhir untuk tanya jawab, monggo menawi wonten nggih. Tasih jam 09.00 nggih. 1/4 jam Pak Solihin nggih. Monggo Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak umpami yang kalau mau minta jalan suatu itu harus memohon ampun, apakah itu benar Pak? Oke. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaan, kalau seorang memohon kepada Allah, mungkin diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan lain-lain, apakah harus diawali dengan mohon ampun? Saya ini pun ngoten.
bagusnya sebelum kita memohon kepada Allah supaya bersih dosa ini. Soalnya nek kula dengan nggak ada dosa kata terus nyuwun niki nggih dongane kula panjenengan niki ya akan menggantung lama, meskipun akan dikabulkan itu tidak segera. Tapi nek kula dengan mboten nggadahi dosa, mulane nek sakderenge di donga kan dzikir riyin nggih. Zikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, zikir dalam rangka mohon ampun kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nek pun niku kula panjenengan lampahi nembe nyuwun, niku adabipun ngoten. Ya, terus nyuwun ngapura rumiyin, nembe nyuwun apa ingkang dipun hajatken niku langkung prayogi, langkung sae. Nggih. Awake dhewe akeh dosa. Senengane njaluk wae tapi dosane ora nyuwun ngapura, ora rumangsa salah. Niku ya donga niku saged mawon dipun kabulke, tapi mungkin lama atau mungkin ditunda atau mungkin diganti yang lain. Lah niki mula kala riyen mun nate kula aturke, doa-doa yang menjadi makbul itu jika seseorang yang mendoa itu soleh. Nek soleh ya, Pak Solihin nggih. Dadi nek soleh tiyange niku dongane mandi. Dongane mandi. Tapi nek kakean dosa nika kados tiyang ingkang nyuwun tenggene masjid niku ngantos berdebu tubuhnya karena lamanya berdoa. Rasulullah komentari doa orang ini tidak diterima karena makanan yang ia makan dari yang haram, pakaian yang ia kenakan dari yang haram. Lho niku kudu diresiki riyin. Mulane kula njenengan nek badhe nyenyuwun donga kangge perkawis-perkawis ingkang sae, mari kita mohon ampun kepada Allah terlebih dahulu. Ya, zikir mengagungkan Allah terlebih dahulu. Terus niki wau membaca surat Al-Waqiah, Al-Mulk, Yasin, tahlil zikir niku nggih. Terakhirnya mohon kepada Allah. Niku benten kalian ingkang langsung nyuwun, benten. Karena kita mengakui kekurangan kita dasari doa itu dengan ya zikir-zikir yang baik. Ibaratnya surat itu digawe apik wis distempel nggih ana pranggone, maka surat itu akan diantar sampai pada alamat. Lha nek ditulis tok ora ana stempele, ora ana perangkone, ya ora sampai itu ya. Nah, makanya saya ini pun ngoten Pak Solihun ini minangka adab-adabipun tiyang ingkang nyuwun ngoten nggih. Monggo wonten malih. Oke, Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang lafal la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Itu penjelasannya gimana? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lafal la ilaha illallah wonten sing maca la ilaha illallah ini sing leres pundi? Lafzul jalalah la itu memang dibaca tarkik, ada yang tafkhim, ada yang tarkik, tipis dan tebal. Ya, tebal itu kalau didahului kasroh, nek boten didahului kasroh tipis. Mula la ilaha illallah ini kan leres. Tapi nek didahului kasroh bismillah lho, dadi la boten lo, boten wonten bismi wahi. Didahului kasroh itu tarkik, nek didahului fathah doma tafkhim tebal, ngoten nggih. Ya. Jadi niki la ilaha illallah ya, itu yang tarkik, yang napa? Tipis. Kalau didahului dengan ya domah atau fathah Rasulullah wa ya, itu tafkhim. Nah, piyambakan mboten didahului itu dibaca tarkik tipis. Ya, la ilaha illallah. Ya. Nek maca nggih Allah, mboten o, nggih, mboten Allahu akbar, mboten mboten. Ingkang leres Allahu akbar. Ngoten nggih. Allahu akbar. La niku nggih tipis, tidak dibaca tebal. Niku dalam pelafatan ingkang sesuai kalian tajwid kados ngoten. Tapi masyarakat itu nggih kathah nggih
Ana sing wis salah kaprah biasane ngono ya la ilaha illallah ngoten nggih. Sing leres nggih la ilaha illallah. Allahu akbar. Mboten o. Mboten Allahu akbar, mboten ngoten. A. Allahu akbar. Alif fathah itu a. Mboten o. Nggih. Ya, ngoten Pak Bambang nggih. Monggo setunggal malih napa wonten malih monggo. Oh, wonten kalih nih nggih Pak Akhirurien napa Pak. Monggo Pak Rafiq riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya mau menanyakan masalah tata cara kita mau menguburkan jenazah, Pak. Nggih. Ini yang saya tahu katanya kalau menguburkan jenazah itu waktu masuk di ruang kubur itu kan tali pocong dilepas dan harus menyium tanah, itu apa benar? Seperti itu. Kalau seandainya benar, saya pernah melihat di televisi waktu menguburkan jenazah itu kan di dalam peti, terus dimasukkan karena areanya itu banyak air, itu dimasukkan dibelet-beletkan di dalam air seperti itu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nggih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara penguburan jenazah memang telah diatur nggih. Jadi diantaranya ada satu falsafah kalau jenazah itu dimakamkan miring berbaring menghadap kiblat sisi sebelah kanan di bawah. Nah, ini menghadap kiblat sisi kanan di bawah. Nek Indonesia berarti mujur ngalor. Tapi ini untuk mriki, nek teng mriko nggih ana sing mujur ngidul barang. Nah, sak kulone Ka'bah mujur ngidul. Nah, ngoten nggih. Jadi yang aturane kang leres niku miring berbaring miring niku nggih. Sisi badan sebelah kanan di bawah miring ngeten nggih. Berarti kalau Indonesia mujur ngalor. Kemudian dianjurkan, ini tidak wajib, dianjurkan untuk membuka tali kain kafan, terutama 2 ini dan 3 di bawah, ya, tali pocong niki atas leher niki supaya bisa disingkap, ya, untuk ditempelkan pipi sebelah kanan pada tanah. Kemudian kaki nggih ngoten, kaki dilepas paling ujung talinya, kaki itu juga disingkap, yang sebelah kanan nempel di tanah. Maknanya apa? Manusia dibuat Allah dari tanah asal usulnya Nabi Adam dan sekarang kembali kepada tanah. Bagaimana kalau di peti? Peti niku nek sing wonten masalah misalnya menggali kubur kok berair dan sulit untuk dikuras, akhirnya mergo rendeng nggih. Niki pripun? Maka di dalam peti itu diberi juga tanah, ya, dilepas seperti layaknya kalau tidak di dalam peti. Niku kalau memang ada masalah menggenangnya air, tapi kalau tidak ada menggenangnya air sebaiknya tidak menggunakan peti. Gus Dur mbiyen dibawa dari Jakarta ke Jawa Timur niku peti, tapi setelah sampai sana lolos dibuka. Seperti itu memang aturannya, kecuali niku wau teng beberapa daerah kan ono kuburan di tengah sawah. Nek wayah ngeten iki ngeduk kan banyune angel dianu iki piye niki. Nah niku boleh menggunakan peti, nanti dipaksakan ditenggelamkan peti itu untuk diuruk. Seperti itu ya. Terus niku karena kondisi khusus, maka kalau memang kesulitan untuk menyingkap meletakkan itu seperti banyaknya jenazah di Gaza niku ora dibuka, Pak. Kain kafane mboten dibuka teng mriku. Terus akeh langsung jejer-jejer diuruk bareng ngoten mawon. Dadi mboten siji-siji miring malah mboten, wis pokoke sak nempati jenazah itu kaya dene mbiyen teng Aceh nika nggih. Niku nggih makam masal iki mboten ditata jiwa. Sing nata tenagane ra ono. Terus dijejer-jejer sak manggon-manggone. Itu karena kondisi. Nek normal nggih kula jenengan ngatur seperti itu ya. Mulane disunahkan jenazah itu dimakamkan dengan membuat liang lahat. Jadi sakbare
digali itu ada di sebelah arah kiblat digerong malih. Lah jenazah itu mangke di apa kuwi jenenge? Dimasukke teng niku. Lahat niku mriku. Nah, napa Pak Kasih cara kene? Sepulan ngoten niku. Niku nek tanahe keras, nek tanahe pasir mboten saged digerongi niku. Nah, niku berarti cempurine ning gone tengah, nek ya tengah. Lah niku kantun struktur tanah itu apakah mudah runtuh tidak, lah itu menyesuaikan. Jadi ada yang di tengah-tengah, jadi jenazah itu yang ngepres, terus mengke dikasih papan sirap itu ya, jadi tempatnya ngepres banget gitu. Nah, diberikan gelu, yaitu apa niku bunder-bunder niku dari tanah, itu untuk mengganjal supaya tidak, itu supaya tetap menghadap ke kiblat. Ada juga bantalnya supaya ini kan wis kaku ya, supaya kepala ini juga ya ada penopangnya, dibuat bantal-bantalan adate teng mriki. Nek teng ngene Saudi niku mboten wonten niku. Wis pokoke miring madhurana wis diuruk. Ya seperti itu. Dados niku mboten napa-napa nggih. Karena kondisi khusus tadi. Monggo Pak Akhirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yaitu mengenai kalau orang meninggal dunia, itu salah satu amalan yang tidak putus kan sedekah jariyah. Iya. Terus misal sedekah jariyah itu katakanlah tadi kayak wakaf Quran itu ditujukan kepada orang yang sudah meninggal atau harta benda yang diwakafkan untuk orang yang sudah meninggal, itu termasuk sedekah jariyah apa bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir itu jariyah kan, jariyah jeri itu kan mengalir, lari ya itu. Okay. Ini berlaku baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah wafat. Orang yang sudah meninggal dunia kok disodakohkan mushaf Al-Quran untuknya niki sodakoh kula kangge ibu kula mushaf Al-Quran, dan ini dipakai berulang kali tidak habis ya. Mulane nek makanan kan nggak bisa disodakohkan jariyah karena sekali makan habis. Ini berkali-kali dipakai Al-Quran itu masih bisa dibaca, pahala terus berdatangan, pahala terus ya. Meskipun orang yang atasnamakan itu sudah meninggal, jadi pandangannya bukan yang meninggalnya, pandangannya adalah barang ini bisa dimanfaatkan berkali-kali. Mboten namung kitab Al-Quran mawon, panjenengan jalannya kok rusak, sulit dilewati karena rusaknya, urunan dengan infak kangge jalan itu amal jariyah. Cara riyen niku sumur niku amal jariyah. Mergo ning Arab mereka angel banyu, sumber air pun tidak banyak, orang yang membuat sumur untuk banyak orang itu sedekah jariyah yang pahalanya sangat besar. Nah niku nggih, dados werni-werni mboten namung Al-Qur'an, mboten namung kangge masjid mawon. Nek cara kene kan masjid itu amal jariyah. Nek kanggo napa niki jalan dianggap boten ampun ngoten. Jalan kepentingan umum untuk hal yang baik ini ya amal jariyah. Itu jariyah niku ya hal-hal yang baik yang bisa mendatangkan manfaat kepada banyak orang. Nah niku jariyah. Lah niki sekaligus Pak Akhirul, kalau wingi kula dipeseni saking timnya BWA sinten mawon ingkang ngersake walaupun satu Al-Qur'an itu 150.000 untuk diwakafkan kepada siapapun masih bisa diterima. Kemarin terus terendah kan 5 Al-Quran ya. Terbanyak niku piro Pak? 40 atau 30 sing 7,5 juta niku ya. 50 ya. Nah, niku ya. Niku terus berikutnya kan 20, aku melu sing 20 niku lah. Jenengan nek badhe ngersake saged titip kula, soalnya Senin iki badhe dipendet artone ingkang kangge wakaf niku. Mengke teng Al-Qur'an niku diserat asmanipun ingkang wakaf.
Dan di sana dianjurkan sebelum ngaji Al-Qur'an itu bacakan suratul Fatihah kangge ingkang tercantum wakaf niku. Terus dengan kudu cetha nulise mengke kula aturke mrika. Nah, untuk siapa ini? Wakaf dari siapa bin siapa niku. Nek 20 Al-Qur'an kok kanggo wong siji berarti 20 Al-Qur'an tulisane kula tok niku. Diwaca sapa ganjarane kula tok. Lah nek jenengan kok oh ini Bapak mau saya beri hadiah ya karena hallnya satu mushaf Al-Qur'an karena Bapak sudah meninggal atau Ibu setelah meninggal morospo sing sempun sedo dengan memberikan ini wah, dibaca oleh mereka yang sedang ngaji di sana setiap malam mereka ngaji itu akan dibacakan suratul Fatihah untuknya meskipun tidak dibaca Al-Qur'an ini wakaf saking jenengan tetap pahala akan mengalir tidak akan salah alamat nggih ngoten nggih terus kangge ingkang sampun sedo saged ngoten sampun cekap menika pun cekap nggih kados pun cekap matur suwun peratosanipun mugi wonten manfaatipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.